Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, juga kepada Bapak dosen Pak Ali, selaku dosen pengampu rekayasa perangkat lunak. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan eh, progres dari proyek SRS kami, yaitu untuk perancangan aplikasi Sensible M. Rashid Ridho. Kemudian saya sendiri, Naila Ina Nisa, dan juga Nur Barizamula. Baik, untuk bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Barizamula. Baik, di era digital seperti sekarang, hampir semua aspek kehidupan mulai bertransformasi, termasuk cara kita melakukan keuangan. Kalau dulu orang masih mencatat masukan dan pengeluaran secara manual di buku, sekarang semakin banyak yang beralih ke aplikasi pencatatan keuangan digital karena dinilai lebih praktis, efisien, dan terintegrasi. Aplikasi pencatatan keuangan ini hadir untuk membantu pengguna mengelola keuangan sehari-hari secara lebih terstruktur. Beberapa fitur utama yang biasanya tersedia antara lain pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pengelompokan transaksi berdasarkan kategori, pembuatan laporan, visualisasi data, manajemen anggaran, notifikasi keuangan, dan bahkan bisa terhubung langsung dengan rekening bank atau dompet digital. Dengan fitur-fitur ini, pengguna bisa lebih mudah memantau kondisi keuangan secara real-time dan mengambil keputusan finansial yang lebih bijak. Aplikasi seperti ini tidak hanya bermanfaat untuk individu, tapi juga untuk pelaku usaha kecil maupun keluarga dalam menjaga stabilitas keuangan dan merencanakan masa depan. Tujuan dari pengembangan aplikasi ini untuk menciptakan solusi digital yang mudah digunakan, aman, dan bisa diandalkan sebagai alat bantu dalam mengelola keuangan pribadi. Untuk itu, kami menyusun dokumen SRS atau Software Requirement Specification sebagai panduan resmi yang menjelaskan spesifikasi lengkap dari aplikasi yang akan dikembangkan. Dokumen ini menjadi acuan bagi tim pengembang dan pihak-pihak terkait selama proses pembangunan dan evaluasi aplikasi. Selanjutnya, ada tujuan penulisan dokumen. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada pengguna, pengembang, dan seluruh pihak yang terkait mengenai sistem aplikasi pencatatan keuangan yang akan dikembangkan. Dokumen ini membuat rancangan pemodelan sistem menggunakan UML sebagai alat bantu untuk menggambarkan fungsi-fungsi utama aplikasi secara visual dan terstruktur. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, melakukan kategorisasi transaksi, menyusun laporan keuangan, menyajikan visualisasi data dalam bentuk grafik atau diagram, mengatur dan memantau anggaran, serta memberikan notifikasi terkait kondisi keuangan pengguna. Selain itu, aplikasi ini juga akan terintegrasi dengan rekening bank dan dompet digital untuk mendukung pencatatan transaksi secara otomatis. Dokumen ini bertujuan untuk menjadi acuan utama dalam proses analisis kebutuhan, perancangan pengembangan, dan pengujian sistem, serta memastikan bahwa sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Selanjutnya ada audien yang dituju dan pembaca yang disarankan. Dokumen dokumen ini ditujukan kepada dosen, pembimbing, dan dalam disiplin ilmu rekayasa perangkat lunak atau RPL sebagai bagian dari penyusun proyek akhir pada mata kuliah RPL di program studi teknik informatika. Selain itu, dokumen ini juga disarankan untuk dibaca oleh tim pengembang, analisis sistem, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses perancangan dan pengembangan aplikasi pencatatan keuangan ini. Dengan memahami isi dokumen ini, diharapkan seluruh pembaca memiliki rencana serta rancangan umum aplikasi yang akan dibangun.
Di sini juga ada batasan produk. Aplikasi fleksibel ini dirancang hanya untuk pengguna individu, dilakukan masyarakat umum atau pengguna pribadi yang membutuhkan alat bantu untuk mencatat dan mengolah masukan, serta pengeluaran keuangan sehari-hari. Aplikasi ini tidak dirancang untuk keperluan bisnis besar, perusahaan atau lembaga keuangan, dan tidak menyediakan fitur-fitur terkait pengelolaan keuangan korporasi atau manajemen keuangan perusahaan. Selain itu, aplikasi ini hanya mendukung transaksi keuangan yang dicatat secara manual atau terintegrasi dengan rekening bank dan dompet digital tertentu yang didukung oleh sistem. Fitur integrasi dengan bank dan dompet digital hanya mencakup layanan yang tersedia di pasar lokal dan tidak termasuk layanan internasional. Sistem ini juga tidak mencakup fungsi investasi, perencanaan pajak, atau analisis pasar yang lebih kompleks. Di sini juga ada definisi dan istilah SR, S, SRS atau Software Requirement Specification atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau juga singkatannya SKPL. Dan di sini ada Kansible atau pendekatan yang cerdas dan bijak dalam mengelola pengeluaran atau keuangan. Setelah itu, di sini ada referensi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian 2 atau deskripsi keseluruhan. Yang pertama, itu ada deskripsi produk. Aplikasi Sensible adalah suatu aplikasi berbasis mobile yang digunakan untuk mencatat, mengelola, serta memantau transaksi keuangan pribadi secara terorganisir. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam melacak pemasukan dan pengeluaran harian dengan antarmuka yang sederhana dan efisien. Sensible memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mencatat setiap transaksi keuangan secara cepat dan akurat, memantau pola pengeluaran melalui laporan visual yang jelas, menyimpan data secara lokal di perangkat untuk menjaga privasi dan keamanan. Dengan fitur-fitur yang intuitif, aplikasi ini cocok digunakan oleh individu yang ingin mengelola keuangan pribadi tanpa kerumitan, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun perencanaan keuangan jangka pendek. Sensible ini hadir sebagai solusi praktis dalam mengatur keuangan secara mandiri dan terstruktur. Kemudian ada fungsi produk, fungsi dalam pengembangan aplikasi eh, catatan eh, catatan keuangan atau Sensible ini adalah yang pertama itu pencatatan pemasukan serta pengeluaran, kedua kategorisasi transaksi, pembuatan laporan keuangan, visualisasi data keuangan, manajemen anggaran, serta notifikasi terkait keuangan. Untuk selanjutnya ini adalah penggolongan karakteristik pengguna. Berikut adalah tabel karakteristik pengguna. Jadi untuk kategori penggunanya hanya terdiri dari pengguna saja. Kemudian untuk fungsinya ada login pengguna, logout pengguna, untuk fungsi login pengguna itu harus memiliki akses ke akun pribadi, kemudian harus memahami autentikasi dasar. Untuk fungsi logout pengguna, hak akses ke aplikasinya itu adalah keluar dari sistem, serta kemampuan yang harus dimiliki itu tidak ada. Tidak ada hal khusus atau tidak ada kemampuan khusus yang harus dimiliki. Kemudian untuk fungsi menampilkan data pemasukan, itu hak akses ke aplikasinya melihat riwayat pemasukan serta harus memahami kategori keuangan. Untuk fungsi menampilkan data pengeluaran, hak akses ke aplikasinya melihat riwayat pengeluaran serta harus memahami klasifikasi transaksi. Untuk fungsi menambahkan transaksi baru, hak aksesnya itu adalah menginput data keuangan. Kemampuan yang harus dimiliki itu ketelitian dalam pencatatan, fungsi mengubah data transaksi, hak aksesnya adalah edit data transaksi, kemudian fungsi menambahkan kategori baru, itu hak aksesnya membuat kategori custom.
Dan kemampuan yang harus dimiliki yaitu kemampuan mengorganisir data. Kemudian fungsi mengubah kategori yaitu untuk hak akses untuk memodifikasi kategori. Fungsi membuat anggaran itu hak aksesnya adalah menetapkan batas pengeluaran. Kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan budgeting. Untuk fungsi melihat laporan keuangan, hak aksesnya adalah akses laporan analitis serta harus berkemampuan membaca grafik. Fungsi notifikasi anggaran itu hak aksesnya adalah menerima peringatan. Kemampuan yang harus dimiliki adalah pemahaman batas anggaran. Selanjutnya adalah lingkungan operasi. Aplikasi Sensible akan dikembangkan sebagai aplikasi mobile dan dirancang agar dapat berjalan secara optimal pada berbagai perangkat smartphone. Spesifikasi lingkungan operasinya adalah sebagai berikut. Untuk sistem operasi yang mendukung adalah Android versi 8 ke atas atau iOS versi 12 ke atas. Framework yang digunakan itu framework cross-platform seperti Flutter atau React Native untuk efisiensi pengembangan dan kompatibilitas lintas platform. Bahasa pemrograman yang digunakan itu menggunakan Dart jika menggunakan Flutter atau JavaScript. Kemudian untuk basis data lokalnya itu menggunakan SQL. Kemudian untuk notifikasinya itu didukung oleh layanan seperti Firebase Cloud Messaging atau FCM untuk push notification. Untuk distribusi aplikasinya, aplikasi akan tersedia melalui Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Kinerja dan kompatibilitas dirancang agar tetap ringan, cepat, dan responsif di berbagai ukuran layar dan spesifikasi perangkat. Dengan lingkungan operasi ini, Sensible dapat diakses dengan lancar di sebagian besar perangkat mobile modern tanpa memerlukan infrastruktur tambahan seperti web server atau browser. Selanjutnya, terdapat beberapa batasan yang ditetapkan guna mempermudah implementasi dan fokus pada fitur utama, yaitu aplikasi tidak menyediakan fitur sinkronisasi data lintas perangkat secara otomatis, namun data dapat diekspor secara manual oleh pengguna. Aplikasi hanya mendukung satu akun pengguna per perangkat dalam versi awal. Validasi transaksi terbatas pada format data seperti angka, tanggal, dan teks. Saldo negatif antar muka pengguna dirancang untuk penggunaan individu, bukan untuk pengelolaan keuangan kelompok atau rumah tangga bersama. Fitur laporan keuangan hanya mencakup grafik dasar, yaitu pengeluaran dan pemasukan per kategori dan per periodenya. Selanjutnya adalah dokumentasi pengguna. Yang pertama itu ada pendahuluan. Sensible ini adalah aplikasi pencatatan keuangan yang membantu pengguna mengelola pemasukan dan pengeluaran sehari-hari secara praktis dan terorganisir. Baik, langsung ke instalasi aplikasinya. Itu pertama itu unduh aplikasi Sensible di Play Store atau App Store. Install seperti biasa di perangkat Android atau iOS. Kemudian ada login dan registrasi. Pertama registrasi. Jadi jika pengguna baru itu membuat akun dengan memasukkan nama, email, dan kata sandi. Kemudian login jika sudah registrasi dengan memasukkan email dan kata sandi yang telah terdaftar untuk mengakses aplikasi. Selanjutnya ada dashboard utama. Jadi setelah login itu pengguna akan diarahkan ke halaman utama yang menampilkan ringkasan keuangan seperti total pemasukan bulan ini, total pengeluaran bulan ini, grafik perbandingan pemasukan eh, dan pengeluaran, serta ringkasan transaksi terbaru. Selanjutnya itu menambahkan transaksi. Pertama itu klik tombol tambah transaksi, kemudian pilih jenis transaksinya mau pemasukan atau pengeluaran, kemudian masukkan jumlah uang, tanggal transaksi, kategori seperti makanan atau transportasi, kemudian ada deskripsinya itu opsional, kemudian klik simpan. Selanjutnya untuk mengelola kategori, pengguna dapat menambah, mengedit, atau menghapus kategori sesuai kebutuhan. Kategori digunakan untuk mengelompokkan transaksi agar laporan lebih terstruktur. Selanjutnya ada
melihat laporan keuangan. Jadi masuk ke menu laporan, kemudian filter laporan berdasarkan bulan atau tahun, jenis transaksinya atau kategorinya. Kemudian akan tampil grafik batang dan pie chart yang akan ditampilkan untuk visualisasi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rashid. Oke, selanjutnya kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama untuk antarmuka pengguna, aplikasi Sensible dirancang khusus untuk pengguna individu dengan antarmuka yang sederhana, intuitif, dan responsif di berbagai perangkat, baik itu desktop atau mobile. Tujuannya adalah memudahkan pengguna dalam mengelola keuangan pribadi secara mandiri dan efisien. Fitur utama yang tersedia yaitu pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara manual dengan input data seperti tanggal, jumlah, kategori, dan deskripsi. Terus kategori transaksi ke dalam jenis-jenis pengeluaran seperti makanan, transportasi, tagihan, hiburan, dan lainnya. Dan selanjutnya pembuatan laporan keuangan otomatis yang dapat ditampilkan berdasarkan periode waktu tertentu seperti harian, mingguan, atau bulanan, agar pengguna dapat mengevaluasi kondisi finansial mereka. Visualisasi data keuangan dalam bentuk grafik batang, pie chart, dan diagram lain, manajemen anggaran di mana pengguna dapat menetapkan batas anggaran untuk setiap kategori dan menerima peringatan saat pengeluaran mendekati atau melebihi batas tersebut. Dan juga notifikasi terkait keuangan, termasuk pengingat pembayaran tagihan, pemba- pemberitaan transaksi besar, atau peringatan saat anggaran hampir habis. Dengan desain yang fokus pada pengalaman pengguna dan kemudahan navigasi, Sensible mendukung pencatatan keuangan pribadi yang praktis, aman, dan dapat diakses kapan saja. Selanjutnya, antarmuka perangkat lunak. Aplikasi Sensible dirancang dengan antarmuka perangkat lunak atau API yang memungkinkan komunikasi antara modul-modul internal dan layanan pihak ketiga secara efisien dan aman dan terstruktur. Fokus utama dari integrasi API dalam aplikasi ini adalah untuk mendukung fungsi notifikasi secara mengoptimalkan pengelolaan dan data keuangan pengguna melalui input manual. Aplikasi ini mengandalkan pencatatan transaksi secara manual pengguna. Pengguna dapat memasukkan data transaksi harian mereka, baik pemasukan maupun pengeluaran, melalui antarmuka yang mudah digunakan. Setelah data transaksi dimasukkan, aplikasi akan mengelompokkan transaksi ke kategori yang telah ditentukan sebelumnya, misalnya makanan, transportasi, tagihan, hiburan, dan lain-lain, menyimpan data transaksi tersebut secara lokal di basis data dengan tetap memperhatikan keamanan dan prinsip pengguna. Lalu untuk meningkatkan pengalaman pengguna, Sensible menyediakan visualisasi data keuangan dalam bentuk grafik. Visualisasi ini mencakup diagram batang dan garis, grafik lingkaran untuk menampilkan presentasi pengeluaran, dan ringkasan keuangan harian, mingguan, dan bulanan yang disusun secara otomatis. Laporan keuangan dapat diakses kapan saja dan digunakan dengan rentang waktu tertentu. Hal ini membantu pengguna memahami pola keuangan mereka, membuat keputusan yang lebih baik, dan mengolah anggaran secara lebih bijak. Dengan notifikasi, Sensible menggunakan API dari penyedia layanan notifikasi seperti Firebase Cloud Messaging untuk mengirimkan push notification ke perangkat pengguna. Notifikasi yang dikirim dapat berupa pengingat anggaran, pengingat tagihan, dan notifikasi manajemen anggaran. Antarmuka perangkat lunak ini juga dirancang untuk bersifat modular dan fleksibel sehingga kedepannya aplikasi dapat dengan mudah dikembangkan lebih lanjut, baik menambahkan fitur baru seperti ekspor laporan ke PDF, integrasi kalender keuangan, maupun integrasi opsional dengan lainnya apabila dibutuhkan. Dengan desain antarmuka yang mengutamakan kesederhanaan, fungsionalitas, dan keamanan, aplikasi Sensible ini dapat menjadi alat bantu pencatatan keuangan yang efektif, mandiri, dan dapat diandalkan oleh pengguna dari berbagai latar belakang. Mungkin itu saja progres yang dapat kami sampaikan. Saya
balikan ke MC. Baik, mungkin untuk progres project kelompok kami progres. em, Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Eh, Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.